Kita akan mulai membuat bagian registernya. Untuk itu kita akan memanfaatkan file-file core init ini. Kita paste juga di bagian register, kalau sebelumnya di bagian index. Jadi register kita sekarang udah punya core initnya, atau udah bisa pakai fungsi-fungsi seperti session, database, dan user yang nanti akan kita isi pelan-pelan. Nah, di bagian register ini selain initnya, karena kita mau lihat ada header di sana, jadi kita ambil dari folder view tentunya yang udah kita buat, view lalu header. Dan bagian akhirnya kita juga mau mengambil footernya. Nah, nanti konten yang akan kita tulis ada di antara header dan footer ini atau di bagian sini. Kalau kita punya konten, kita pindah ke browser lalu di reload, kita akan melihat ini adalah bagian header kita, lalu ini ada footernya. Di sini saya ngelihat menunya berada di luar header, tapi saya mau dia di dalam header. Jadi akan saya pindahkan, kita balik ke bagian header.php. Lalu header ini saya tutup sampai setelah nav. Seperti ini. Lalu kita balik lagi ke register. Ini hanya masalah tampilan aja, bukan ke fungsinya. Jadi kita punya judul dan menu-menunya di sini. Kita bisa ke halaman-halaman lain seperti login, index, dan juga register, yaitu halamannya sendiri. Jadi nanti semua kontennya akan kita tulis di sini. Itu dia kenapa kita membagi header dan juga footer, agar kita bisa pakai berkali-kali di halaman-halaman yang lain tanpa mengubah bagian atas dan bawahnya. Langsung kita akan buka bagian formnya di sini. Kita nggak butuh atribut kelasnya. Yang kita butuh dua atribut ini, yaitu actionnya. Kita mau mengolah datanya di halaman yang sama, makanya kita nulis register.php. Metodenya juga kita bikin post seperti biasa. Lalu kita bikin tampilan registernya, akan ada label, namanya nama di sini, lalu input type text, kita butuh username untuk namanya, value-nya kita hilangkan. Agar ada jarak, saya kasih break di sini. Nah, untuk passwordnya juga sama, saya akan kasih password. Dan input type-nya password. Lalu name-nya juga saya kasih nama password. Nah, biar ada jarak antara input yang teks ini dan passwordnya, kita kasih break 2 kali agar jaraknya cukup besar antar label dan juga inputnya. Nah, yang terakhir kita butuh input type submit tentunya untuk klik tombolnya. Name-nya saya akan kasih nama yang sama, yaitu submit, tapi untuk value-nya saya kasih nama daftar atau register. Nah, kalau kita lihat sekarang, kita udah punya struktur formnya simple seperti ini. Langsung kita mulai. Kalau kita mengolah datanya, maka setelah core init ini, karena kita nggak mau dia setelah header tapi sebelum header, tapi setelah fungsi-fungsinya kita panggil di bagian core init. Jadi mengolah datanya akan ada di sini, yaitu kita tulis aja validasi register seperti ini. Yang pertama adalah if jika tombolnya udah dipencet dengan metode isSet. isSet isinya $_post dalam kurung persegi, submit, karena nama di sini adalah submit. Kalau namanya submit 123, maka di dalam sini juga submit 123. Nah, di antara if ini kita akan menguji mengambil nama dan passwordnya dengan menulis variabel nama sama dengan $_post. Lalu namanya tentunya perhatikan di sini name kita adalah username, maka akan saya ambil username. Dan yang satunya adalah password. Jadi kita akan tulis untuk pass aja, saya nggak tulis lengkap. Yang penting bagian sini namanya sama, yaitu password. Nah, kita udah punya nama dan passwordnya, kita uji dengan die. Kita print nama, lalu dengan jarak spasi, kita tambahkan passwordnya. Pastikan kalau kita mengisi data sekarang, 123, kalau saya klik daftar, Hilman 123 muncul, atau hasil dari die-nya, kita berhasil mengeluarkan nama dan juga passwordnya di sini. Nah, nama dan password kita udah punya sekarang. Tugas yang pertama, kita mau lihat apakah user udah benar-benar ngisi atau belum. Karena kalau sekarang kita kosongin, lalu saya pencet daftar, kita masih akan reload di sini atau berusaha mencari halamannya. Nah, untuk itu kita mau menguji di sini kalau dia enggak kosong aja. Nah, kalau dia enggak kosong atau not empty, tanda seru artinya negasinya atau lawannya artinya tidak. Kalau si namanya enggak kosong dan juga si passwordnya enggak kosong juga, maka kita akan mengecho terima kasih misalnya. Nah, else, tapi kalau dia kosong, kita akan mengecho tidak boleh kosong.
Kita tes, kalau saya reload sekarang, kita mendapatkan tidak boleh kosong. Nah, tapi kalau kita isi sesuatu di sini, maka kita akan mendapatkan terima kasih. Nah, sekarang masalahnya kalau usernya iseng, dia ngasih spasi doang di sini, begitu juga dengan passwordnya diisi spasi, saya klik daftar, kita akan tetap dapat terima kasih. Nah, untuk mencegah ini, kita pernah belajar yang namanya fungsi trim. Fungsi trim dia gunanya untuk menghilangkan jarak kosong di awal dan di akhir string. Jadi kalau usernya iseng mau masukin yang kosong-kosong aja cuma spasi doang, kita bisa cegah dengan menggunakan fungsi trim, kita masukkan variabelnya. Jadi fungsi ini awalnya kita trim dulu variabelnya, kita pastiin bagian kosong-kosong kita ilangin, spasi-spasi diilangin, setelah itu baru dicek apakah dia kosong. Yang sama kita lakuin untuk passwordnya. Nah, kita udah berhasil sekarang. Jadi kalau usernya iseng cuma ngisi spasi doang, saya klik 1, 2, 3, bagian daftarnya akan muncul tidak boleh kosong karena namanya tadi hanya spasi. Jadi benar-benar harus diisi oleh user. Nah, ini validasi sederhananya. Sekarang kalau kita udah berhasil atau usernya udah berhasil ngisi, kita boleh ngisi sekarang kalau kita jalankan fungsinya di sini untuk fungsi memasukkan ke database. Nah, kita bisa nulis langsung fungsinya di sini, tapi agar lebih rapi, akan kita tulis di bagian user.php, yaitu file yang udah kita sediain. Nah, kita tulis dulu nama fungsinya, yaitu register_user. Nah, ini belum ada, baru akan kita bikin. Seperti ini, kita akan register usernya, tapi kita butuh mengoper atau ngasih sebagai parameter si nama dan passwordnya ke fungsinya nanti. Nah, fungsinya ini sekali lagi belum ada, baru mau kita bikin. Intinya kita mau meregister user di sini. Kita ke bagian usernya sekarang, dan mulai menulis fungsi register user yang tadi kita buat. Kita mulai dengan function, lalu register_user. Jangan lupa dia butuh parameter, yaitu nama dan password. Nah, sekarang kita udah punya nih nama passwordnya mau diapain. Tentu kita mau masukkan ke query. Kita udah belajar tentang database. Jadi di query-nya kita akan menggunakan insert into atau kita masukkan ke table users, di mana ada username dan juga password di sana. Kita lihat dulu struktur database-nya, username dan juga password. Jadi setelah kita tulis nama kolomnya, kita akan values-nya, nilainya berasal dari satu nama, karena dia teks kita bungkus dalam tanda kutip satu nama, begitu juga dengan passwordnya. Nah, setelah udah selesai, kita bisa ngejalanin query-nya dengan menuliskan if mysqli_query, di mana mysqli query ini punya dua parameter, butuh dua parameter, yaitu link-nya atau database-nya dan juga query-nya. Nah, sekarang masalahnya dari mana kita dapat link ini? Kita udah belajar cara koneksi database, yaitu kita udah punya variabel link ini. Nah, masalahnya dalam PHP, si link ini tidak bisa terbaca dalam fungsi ini. Kenapa? Karena ada sifat variabel di PHP, yaitu dia akan lokal, di mana fungsi ini tidak akan mengenal fungsi-fungsi atau variabel di luar fungsinya sendiri. Nah, untuk itu kita harus menuliskan kata kunci global di sini, global link. Jadi dengan kata-kata ini dia akan tahu, dia akan nyari variabel link yang berada di luar seperti database ini. Jadi file database ini yang punya variabel link bisa kita pakai sekarang dengan menggunakan global spasi link di dalam fungsi registernya. Nah, setelah kita punya, kita bisa menguji. Jadi MySQL query ini udah mengeksekusi query-nya atau menjalankan insert into ini. Kita bisa tes sekarang kalau dia berhasil atau if ini true, maka kita akan tulis berhasil. Tapi kalau enggak, kita akan tulis gagal. Nah, sekarang kita udah siapin fungsinya, kita juga udah manggil fungsinya di sini. Kita bisa cek dia benar apa enggak dengan menggunakan if juga. Jadi if kalau dia berhasil, kita akan menampilkan berhasil di sini. Tapi kalau enggak, kita akan menuliskan gagal daftar. Nah, teman-teman lihat saya menguji berhasil tidaknya ini 2 kali. Kita boleh bikin lebih simpel, di mana
MySQL query ini cukup return true aja. Jadi kalau dia benar, kita akan menuliskan return true. Jadi dia akan menghasilkan true atau false. Sementara kalau dia salah, kita cukup menghasilkan false. Jadi prosedurnya seperti ini. Kita manggil fungsi register user karena dia ada di if. If-nya bakal nanya hasilnya ini true atau false. Nah, yang nentuin true atau false itu apakah query dari sini berhasil kita jalankan atau enggak. Jadi kalau dia berhasil, kita akan return true, yang artinya akan masuk ke blok kode ini, yaitu echo berhasil. Tapi kalau dia gagal, dia akan return false. Pada kasus ini, return false akan menghasilkan gagal daftar. Nah, kita lihat apakah ada typo atau enggak dengan langsung dicoba. Saya reload dulu. Kita akan klik register.php, lalu kita mulai mengisinya, Hilman. Dan saya akan kasih password 123. Kita klik daftar sekarang. Tulisannya berhasil. Dan kalau kita pindah ke bagian browser ini, kita klik browse-nya yang bagian phpMyAdmin, kita udah melihat di sana ada Hilman dan password 123. Nah, di sini kita udah berhasil register atau mendaftarkan user. Tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yang akan kita lihat di video berikutnya, yaitu tentang validasi ketika user masukin teks-teks aneh. Misalnya usernya iseng mau masukin tanda kutip atau garis miring, atau ada query-query injection yang kalau teman-teman udah belajar tentang security di PHP, jadi user bisa ngehack istilahnya website kita. Nah, itu kita mau cegah di video berikutnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita nggak mau menyimpan password dengan teks aslinya seperti ini. Nah, kita mau dia di hash istilahnya. Nanti kita akan lihat di bagian dokumentasi php.net ini bagaimana cara menggunakan password hash.